Backpack Zwolle Tristan Goijer mengaku sudah dihubungi PSSI. Dia juga memberi sinyal membuka kemungkinan bergabung timnas Indonesia. Tristan Goijer merupakan bek kanan yang bermain untuk PC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam. Pemain berusia 19 tahun itu merupakan produk Akademi Muda FC Almere, Forza Almere, dan Almere City sebelum pindah ke Akademi Muda Ajax pada tahun 2016. Dia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Ajax pada 23 Juni 2021. Lahir di Blaricum, sebuah desa di utara Belanda, Goijer memiliki darah keturunan Indonesia melalui ibunya yang berasal dari Maluku. Darah Indonesia itu yang membuat PSSI berusaha mendekati Goijer. Awalnya, dia diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 jelang Piala Dunia U20 2023. Dia juga sempat melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Kini, rumor naturalisasi Tristan Goijer kembali mencuat. Dia mengaku memang sudah ada pendekatan yang dilakukan PSSI kepadanya. Dia juga memberi sinyal positif untuk timnas Indonesia. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Ia pembicaraan yang bagus, kata Tristan Goijer saat diwawancara Yusa Nugraha. Sayangnya saat ini Tristan Goijer harus menepi dari lapangan hijau. Dia mengalami cedera lutut saat membela PEC Zwolle belum lama ini dan diperkirakan baru pulih pada awal Januari 2025. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan tetap membawa Maarten Paes ke Arab Saudi jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dilakukan Shin Tae-yong meski Maarten Paes dipastikan tak bisa bela timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di laga perdana grup C. Maarten Paes diketahui tidak bisa bermain dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam matchday perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya, kiper berusia 26 tahun itu tak bisa didaftarkan ke dalam skuad timnas Indonesia versus Arab Saudi. Pendaftaran untuk pertandingan itu sudah ditutup per 5 Agustus 2024. Sementara Maarten, dia baru dipastikan bisa membela timnas Indonesia setelah menang gugatan di CS pada 18 Agustus 2024. Walau begitu, Maarten dikonfirmasi akan tetap dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong ke Arab Saudi. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Maarten dipanggil ke Arab Saudi, kata Sumarji. Sumarji juga memastikan Maarten Paes tidak bisa dimainkan karena pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah ditutup. Kemungkinan besar Maarten tetap dibawa untuk menyaksikan rekan-rekannya berjuang di Arab Saudi. Walau belum bisa bermain, ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Maarten Paes. Kiper FC Dallas itu kemungkinan besar akan bermain saat timnas Indonesia bersua Australia di SUGBK Jakarta pada 10 September 2024 mendatang. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen akhirnya mengikuti latihan perdana bersama klub barunya, FC Vidender. Momen ini diketahui dari postingan di Instagram pribadinya. Ragnar antusias menjalani latihan bersama rekan setim barunya. Menariknya di unggahan penyerang berusia 26 tahun ini, Ole Romani ikut bereaksi. Striker FC Utrecht tersebut memberikan emoji hati. Komentar Ole Romani membuat netizen heboh. Bagaimana tidak, ia menjadi salah satu nama yang santer dirumorkan akan menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen berpotensi debut ketika FC Vidender akan menjamu klub ternama Belgia, yakni klub Brugge. Adapun FC Vidender sendiri sedang dalam kondisi apik di Liga Belgia. Walau berstatus tim promosi, klub yang dimiliki orang Indonesia ini masih belum terkalahkan. Pemain timnas Indonesia U19, Jens Raven belak-belakan kepada media Belanda soal keberhasilan menjuarai Piala AFF A19. Di partai final melawan Thailand, penyerang FC Dordrecht U21 ini menjadi man of the match berkat gol kemenangannya. Kepada media Belanda, Telstar Online, dia bercerita soal luar biasanya dukungan supporter untuk skuad Garuda Muda.
Dia bahkan membandingkan Stadion Gelora Bung Tomo yang menjadi venue final Piala AFF U19 dengan markas Ajax Amsterdam di Belanda. Kami memainkan pertandingan di stadion yang dapat menampung lebih banyak orang daripada Johan Cruyff Arena dan The Kuip, katanya. Salah satu laga yang sangat berkesan adalah ketika menghadapi Thailand di partai final dengan dukungan hampir 50.000 penonton. Ditambah dengan sejumlah masyarakat Indonesia yang menggelar nonton bareng untuk mendukung tim kesayangannya berlaga. Pada awalnya, kata Raven, perasaan gugup menyelimuti dirinya karena banyaknya penonton yang hadir. Namun, perasaan tersebut perlahan hilang digantikan dengan semangat dan antusiasmenya Raven dalam bermain. Pemain berusia 18 tahun ini bahkan mengaku menangis dalam jangka waktu yang lama usai laga final kontra Thailand. Saya bahkan menangis selama 1 jam setelahnya. Perasaan yang tak terlukiskan, tutupnya. Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang merupakan langganan timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Rizky Ridho sudah menjadi bagian dari pasukan Shin Tae-yong sejak memasuki timnas U19 Indonesia pada 2020. Saat itu, pemain yang saat ini menjadi kapten Persija Jakarta dipanggil untuk persiapan Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Meski Piala Dunia U20 2021 batal digelar, pemain 22 tahun tersebut kemudian selalu mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia senior di era Shin Tae-yong. Pelatih fisik timnas Indonesia, Sofi Imam Faizal, menyebut bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu nama yang menjadi bukti hasil didikan Shin Tae-yong. Sofi menyinggung sosok Rizky Ridho mengalami perkembangan luar biasa selama berada di timnas Indonesia. Ex-pelatih fisik Persis Solo tersebut sudah pernah mendampingi karir Rizky Ridho saat masih di timnas U19 Indonesia. Dirinya sudah melihat bahwa pemain asal Surabaya itu sudah berkembang selama 4 tahun terakhir. Ia menganggap Rizky Ridho jadi pemain bertahan paling komplit di Indonesia saat ini. Sofi menganggap sikap Rizky Ridho patut diteladani para pemain lainnya. Pasalnya, Rizky Ridho selalu belajar dari para seniornya. Hadirnya sosok berpengalaman seperti Jordi Amat menjadi kesempatan bagi Rizky Ridho untuk bisa mencuri ilmu sebanyak-banyaknya. Kini Rizky Ridho dianggap Sofi memiliki umpan lambung dengan akurasi setara yang biasa dilepas oleh Jordi Amat. Karena itu, Rizky dipandang sudah pantas untuk berkarir ke luar negeri seperti banyak rekan setimnya di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Mace Hilgers, berhasil mencetak gol untuk FC Twente. Pemain yang digadang membela timnas Indonesia itu mencetak gol melalui sundulan. Ia menanduk bola, memanfaatkan umpan dari Charel Aiting. Sayangnya, gol Hilgers tak mampu membantu FC Twente lolos ke babak fase grup Liga Champions di musim ini. Meski tersingkir, Mace Hilgers tetap bangga dengan golnya tersebut. Ia kemudian mengunggahnya di Instagram pribadinya. Menariknya, ungguhan Mace Hilgers itu kemudian dikomentari oleh mantan PSV Eindhoven, Joshua Brenet. Pemain Curaçao itu memintanya untuk bergabung Indonesia. "Bangga Indonesia, mereka membutuhkanmu. Ayo," kata Joshua Brenet. Mace Hilgers sempat digadang-gadang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi pemain FC Twente itu berakhir pada Februari 2022 karena faktor orang tua.